salituti oleh masing-masing di rumah, di stasi-stasi separoki salituti oleh yang dikasihi Tuhan. Pada malam ini kita memperingati perjamuan malam terakhir antara Yesus dan para rasulnya. Inilah saat yang paling istimewa di mana kita mengenangkan sakramen Ekaristi yang diadakan Yesus yang kini menjadi pusat hidup gereja sesuai dengan pesannya. Pada malam ini juga Yesus telah meletakkan sebuah amanat hukum dasar cinta kasih Kristus yang dilambangkan dengan pembasuhan kaki para rasulnya oleh Yesus sendiri. Pembasuhan kaki ini merupakan suatu aksi pelayanan kasih nyata yang dilakukan oleh Yesus melalui tema perayaan cintailah dan belalah mereka yang dirampas haknya. Kita semua diajak untuk belajar mencintai dan membela sesama kita yang dirampas haknya. Bapak Ibu, saudara-saudari umat paroki Salituti Olea yang dikasihi Tuhan. Kita sekalian diundang Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kasih ini sambil menyelami rahasia cinta Sang Guru yang memberi diri dan melayani dengan tulus. Marilah kita mengikuti upacara ini dengan penuh perhatian. Marilah, mari kita puji Tuhan Bapa Maha Penyayang. Mari sembah sambil bersyukur karena Tuhan telah membimbing hidup kita. Kasih-Nya menuntun perjalanan hidup kita. Oh, mari menghadap Tuhan Bapa Maha Kasih. Oh, kasih dan kesetiaan-Nya kekal selamanya. Marilah, mari kita puji Tuhan Bapa Maha Penyayang. Mari sembah sambil bersyukur karena Tuhan yang membimbing hidup kita. Kasih-Nya menuntun perjalanan hidup kita. Oh, mari satukan diri dalam kurban Kristus. Oh, gaungkan nada nan indah bagi Tuhan kita. Marilah, mari kita puji Tuhan Bapa Maha Penyayang. Mari sembah sambil bersyukur karena Tuhan telah membimbing hidup kita. Kasih-Nya menuntun perjalanan hidup kita.
cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu. Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak dan seluruh umat Allah separoki Salib Suci Orea yang berada di rumah masing-masing yang saya kasih. Pada malam yang berrahmat ini, saya mengajak kita semua yang berada di rumah kita masing-masing untuk mengenangkan perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tentu hal ini mau mengingatkan pada kita semua bahwa perjamuan terakhir yang diadakan oleh Tuhan Yesus sebagai perjamuan kita bersama, di mana kita semua umat Allah di rumah kita masing-masing diajak untuk senantiasa menghadirkan Tuhan untuk melakukan perjamuan bersamanya. Oleh karena itu, pada hari yang berrahmat ini kita semua senantiasa memberikan berkat dan rahmat bagi siapapun yang kita temukan. Teristimewa bagi saudara-saudara kita yang dirampas haknya. Marilah kita mencintai mereka. Marilah kita membela mereka semua. Bersama dengan Tuhan Yesus pada malam perjamuan terakhir ini, kita menghadirkan cinta kasih, menghadirkan pembelaan kepada mereka yang dirampas hak hidupnya, mereka dirampas hak bicaranya, mereka dirampas hak yang senantiasa membelenggu kehidupan mereka masing-masing. Maka dengan demikian, adalah kita dengan hati yang ikhlas dan penuh ketulusan jiwa menyerahkan itu pada kehendak dan kerahiman kasih Tuhan. Teristimewa kita mohon rahmat kasih Tuhan agar membebaskan kita semua dari wabah virus corona yang masih merajalela di tengah dunia ini. Teristimewa di negeri kita tercinta ini. Agar doa dan juga permohonan kita pada malam hari ini dapat berkenan di hati Tuhan. Mari kita menyesali segala dosa dan salah kita. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke dalam hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah
manusia yang terpadu dalam cinta, mewartakan hati dan cinta Bapa. Bergaung di dunia, bergema di surga, lirik pujian. Engkau Yesus Putra Bapa, kini hati kami memuliakan-Mu. Puji bagi Tuhan Bapa, Putra dan Roh Kudus, sembah Allah Maha Kuasa. Madakanlah mazmur diiringi musik nan merdu, mengalun sepanjang masa. Puji manusia yang bersatu dalam iman, mengungkapkan iman di dalam Kristus. Bergaung di dunia, bergema di surga, lirik pujian. Roh yang kudus Engkau Allah, kini budi kami memasukkan-Mu. Puji bagi Tuhan Bapa, Putra dan Roh Kudus, sembah Allah Maha Kuasa. Madakanlah mazmur diiringi musik nan merdu, mengalun sepanjang masa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, malam hari ini kami merayakan perjamuan Maha Kudus, perjamuan cinta kasih ini dianugerahkan Kristus pada gerejanya sebagai korban baru sepanjang masa. Pada malam ini Ia menyerahkan dirinya dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh umat paroki Terpuji Pelea masing-masing di rumah yang dikasihi Tuhan. Paskah ini sesungguhnya telah dilakukan oleh umat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pada mulanya, Paskah bagi Yahudi berarti mempersembahkan anak domba kepada Tuhan sebagai syukur atas panen pertama. Paskah kemudian dirayakan sebagai peringatan akan pembebasan dari perbudakan Firaun. Rasul Paulus dalam bacaan kedua menandaskan Yesus Kristuslah sebagai anak domba Allah, anak domba Paskah yang menyelamatkan kita. Selanjutnya, penginjil Yohanes melukiskan penyelamatan itu melalui sebuah perjamuan yang diadakan oleh Yesus bersama para rasulnya. Ia mengadakan perjamuan sebagai lambang persaudaraan dan cinta kasih yang nyata. Ketetapan tentang perjamuan Paskah. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu berdiri
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihkannya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya: pinggangmu berikat, kakimu berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu
Setiap kali kamu makan dan minum, kamu mewartakan wafat Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu, ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Dia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu, perbuatkanlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, maka Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan
Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Mengertikah kamu akan apa yang kuperbuat kepadamu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dan seluruh umat paroki Salib Suci Holea yang berada di rumah masing-masing yang saya kasih, adalah sebuah niat hati seorang bapak yang namanya Koko. Ketika awal masa Prapaskah, ia sudah punya niat hati untuk bertobat total, karena selama ini dia enggan untuk ke gereja. Pergi ke gereja untuk ibadat sabda saja tidak, apalagi mengikuti perayaan Ekaristi. Maka awal dari masa Prapaskah ditandai dengan penerimaan api ilahi. Dia punya niat hati khusus bahwa setiap hari Minggu dia harus pergi ke gereja. Dan pada suatu hari Minggu kebetulan ada misa, si Kopong itu mengambil tempat duduk paling depan. Dan kebetulan minggu pertama itu Injilnya tentang godaan setan. Maka
judul dari khotbah si pastor itu adalah setan itu ada di mana-mana. Maka si pastor itu mulai berkhotbah, saudara-saudaraku yang terkasih, tentu saja kamu tahu bahwa setan itu ada di mana-mana. Kadang-kadang ada di depan kita. Si Kopong itu merasa tersinggung. Dia di dalam hati, saya ini baru datang mengikuti perayaan Ekaristi baru 1 kali, kok disinggung oleh pastor. Dia mulai tidak nyaman, dia mengambil posisi di samping gereja, mengambil tempat duduk di samping. Si pastor itu melanjutkan khotbahnya, saudara-saudaraku yang terkasih, setan itu ada di mana-mana, terkadang ada di samping kita. Si Kopong itu tersinggung lagi, Tuhan, pastor ini tahu bahwa saya sudah pindah di samping. Dia tidak nyaman, ia mengambil posisi duduk di belakang, bangku paling belakang. Si pastor itu mulai berkhotbah lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, setan itu ada di mana-mana. Terkadang itu ada di belakang kita. Si Kopong ini merasa tersinggung. Ia lari keluar di halaman gereja. Lalu ia berteriak, "Hei pastor, engkau tidak akan ketemukan saya lagi dan saya tidak akan ke gereja lagi." Saudara-saudaraku, seluruh umat Paroki Salib Suci Holea yang berada di rumah masing-masing yang saya kasih, kisah ini hanya mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya Allah itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita masing-masing, kapan dan di mana saja, dalam suka dan duka, dalam untung dan malang kehidupan kita. Hal ini juga mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya Allah itu mengutus putra tunggalnya ke tengah-tengah dunia ini menjadi seorang pelayan. Dia menjadi orang yang sungguh-sungguh melayani. Ia hadir untuk memanggil para murid. Malam ini Yesus menabiskan para muridnya dalam makan bersama dalam sebuah perjamuan besar. Dari sekian para murid itu, tentu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus dari hati. Tetapi ada pula yang mengikuti Yesus hanya karena terpaksa. Tentu saja kita tahu dari sekian para murid ini, tentu saja ada orang yang menjadi pengkhianat. Tidak lain dan tidak bukan adalah Judas Iskariot. Maka adalah benar ketika ia hadir dalam perjamuan malam terakhir,
menunjukkan ketulusan hati. Ia tidak menunjukkan kejujuran. Ia tidak menunjukkan cinta kasih. Ia tidak menunjukkan kebersamaan antara satu dengan yang lain. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, 3 pertanyaan provokatif untuk kita malam ini yang berada di rumah kita masing-masing. Kapan situasi yang paling penting dan paling mendesak bagi kamu semua? Tentu jawaban tidak lain dan tidak bukan adalah saat ini. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang paling penting dan paling mendesak bagi kamu? Tentu jawabannya ini sangatlah pasti, bahwa Anda bersama dengan Tuhan Yesus. Dan pertanyaan yang ketiga, hal-hal manakah yang paling penting dan paling mendesak yang perlu kamu prioritaskan dalam hidup dan kehidupanmu saat ini? Jawaban tidak lain dan tidak bukan adalah kepedulian, kepekaan antara satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan suci hari ini di malam perjamuan yang maha dahsyat ini mau mengingatkan kepada kita sekalian, dalam kitab Keluaran, perjamuan Tuhan itu sudah diadakan sejak perjanjian lama. Dan hal ini sudah ditunjukkan bahwa anak domba yang disembelih sebagai korban yang paling berharga, tentu saja paling berharga bagi Tuhan. Maka pada kesempatan yang merahmat ini pula, selain kita Keluaran mengajak kita semua bahwa apa yang sudah ditanamkan dalam perjanjian lama diaktualisasikan dalam perjanjian baru. Seperti yang kita dengar dalam bacaan kedua, bagaimana Paulus menulis suratnya kepada umat di Korintus. Inilah tubuhku, inilah darahku. Adalah sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah lewat putranya. Ia mendeklarasikan, memproklamirkan bahwa roti dan anggur yang dipersembahkan itu akan berubah menjadi tubuh dan darahnya. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan ia memproklamirkan diri, bukan mendeklarasikan diri atau mencari popularitas, tetapi ia menunjukkan kedahsyatan kasih Allah yang telah ia titipkan kepadanya. Maka dengan demikian saudara-saudaraku yang terkasih, ia berpesan kepada para muridnya, lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Saudara-saudara, seluruh umat Allah separoki Sari Suci Holea yang saya kasih, pada malam yang berahmat ini,
para murid sebagai contoh keteladanan. Ia menunjukkan kerendahan hati. Ia menunjukkan rela melayani antara satu dengan yang lain. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk saling melayani antara satu dengan yang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan penuh kerendahan hati. Ia membasuh kaki para murid. Apakah kita juga rela membasuh kaki sesama di sekitar kita tanpa memandang bulu? Maka dengan demikian pada kesempatan yang berahmat ini saya mengajak kita semua supaya kita membangun cinta kasih yang mesra dengan Tuhan. Kita membangun cinta kasih yang mesra bersama dengan sesama. Kita menaruh cinta kasih kepada diri kita sendiri, tetapi janganlah kita begitu egois, lalu kita mengabaikan untuk memperhatikan sesama di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus hari ini mengajak kita semua, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Adalah satu pesan bagi kita semua umat Allah, agar kita sungguh-sungguh menghayati di mana ada kasih dan cinta, hadirlah Tuhan. Atau orang biasa bilang, ubi caritas et amor, Deus ibs. Kalau cinta kasih sudah kita amalkan, maka omnia vincent, amor tetap berada pada kita. Cinta itu mengatasi segala-galanya. Oleh karena itu saudara, Yesus hari ini mengajak kita semua dengan tema perayaan kita pada minggu-minggu yang lalu. Selama masa Prapaskah, Minggu Palem, tetapi malam ini kita semua untuk bermenung tentang cintailah, belalah mereka yang dirampas haknya. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah kita juga mampu untuk mencintai dan membela mereka yang tertindas? Apakah kita juga rela melayani sesama di sekitar kita yang lagi-lagi gundah hatinya? Mereka yang lagi-lagi tidak punya pegangan hidup. Apakah kita mampu untuk melayani mereka? Kita turun sebagai hamba yang tak berguna, agar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus hari ini juga berlaku untuk kita semua. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita hayati itu dalam hidup kita dan karya kita masing-masing. Teristimewa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, seluruh umat Allah yang berada di rumah masing-masing. Semoga dengan perenungan malam ini, marilah kita semua berjaga bersama dengan Tuhan Yesus. Tentu saja kita tidak menjadi pengkhianat seperti Judas Iskariot, tetapi marilah kita senantiasa berjaga dengan Tuhan Yesus sampai Ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya
Saudara-saudari terkasih, mari kita bersama Yesus yang berada di tengah kita, memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam. Ya Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada Sri Paus, para uskup, para imam, agar dapat menunaikan tugas pelayanan mereka dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang diserahi tanggung jawab. Ya Bapa, bimbinglah mereka yang diserahi tanggung jawab, agar mendasari kewibawaan dengan persaudaraan dan pengabdian yang tulus ikhlas. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menderita karena dirampas haknya. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang menderita karena dirampas haknya. Dengarlah ya Tuhan tangis hamba-Mu, mereka yang menderita. Buatlah cahaya-Mu bersinar atas kami, agar kami mampu mencintai dan membela mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita sekalian dan korban yang terkena COVID-19. Ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh umat di dunia yang sedang mengalami kegelisahan, sedang sakit, bahkan para korban akibat adanya virus yang mematikan yang sedang merebak di seluruh belahan dunia ini. Kuatkanlah hati umat-Mu semua yang sedang dengan gelisah, penuh harap agar dijauhkan dari virus yang mematikan ini, termasuk di paroki kami ini. Berikan kesembuhan melalui segala upaya dan usaha perawatan yang sedang dilakukan tim medis dan relawan di rumah sakit dan posko-posko satgas di mana saja, dan semoga sesegera mungkin ditemukan obat virus ini. Dan berilah tempat yang layak bagi mereka yang Engkau panggil kehadirat-Mu karena terkena wabah virus ini. Kuatkanlah iman keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga pesan-pesan Kristus yang baru saja kami dengar dan juga permenuhan selama masa puasa benar-benar mengesan bagi kami, sehingga menjadi buah bibir kami yang baik pada masa kini. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami beranikan diri memanjatkan permohonan ini karena dalam Putra-Mu telah Kau tunjukkan betapa besarnya cinta kasih-Mu kepada kami. Kami yakin bahwa Engkau akan mengabulkannya, sebab kata-kata ini maksud sebagai doa Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seluruh umat paroki Salikuti Olea di rumah masing-masing yang dikasihi Tuhan. Yesus telah menunjukkan pelayanan kasih-Nya kepada kita dengan membasuh kaki para rasul-Nya. Maka kita pun hendaknya selalu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama seturut kehendak. Marilah kita mempersembahkan seluruh doa, niat dan intensi kita kepada Tuhan bersama kurban Kristus di altar. Terimalah
kami merayakan korban Kristus, Engkau mengerjakan tebusan kami. Kami mohon perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas dan layak, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, membawa dimanapun juga, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal, yang menyerahkan diri bagi kami sebagai korban sepanjang masa demi keselamatan kami umat Allah. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini. Kami dikuatkan, dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Terberkatilah yang
Kuduslah, ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mengkuduskan atas pencurahan roh agar bagian tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, berikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Ini adalah darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan untuk mengenangkan dan." Setiap kali kita makan roti dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Selamatmu kami kenal, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tentang darah Kristus dihimpun satu umat oleh Roh Kudus. Perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi. Berkatilah kami semua umat-Mu di paroki ini yang berada di rumah kami masing-masing. Semoga Kau memberikan kekuatan dan berkat bagi kami sekalian. Jagalah kami dari virus corona yang sedang merebak di dunia ini, teristimewa di negeri kami dan juga daerah kami. Semoga kami terhindar dari satu penyakit yang mematikan ini. Dan berikanlah kekuatan dan berkat bagi kami semua. Jaga dan lindungilah kami semua, umat-Mu yang berada di rumah kami masing-masing. Dan kita menyerahkan segala niat dan intensi pribadi kita masing-masing dari rumah kita masing-masing pada perayaan suci malam ini. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Fransiskus dan Uskup Fransiskus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan secara khusus dalam keluarga kami masing-masing. Ampunilah segala dosa-dosa mereka dan terimalah mereka semua untuk berbahagia bersama-Mu di surga. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua agar kami diterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami Engkau berkenan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus hadir membawa berkat dan rahmat bagi kita umat-Nya. Dan malam ini Dia hadir untuk mengadakan perjamuan terakhir bersama kita. Oleh karena itu, marilah kita juga memohon damai kepadanya, Tuhan Yesus Kristus yang memperhitungkan dosa kami. Dan perhatikanlah iman gereja-Mu dan ajarkan bersama hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau perantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari penkasih Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi." Begitu berberkah yang diundang ke perjamuannya. Pantas Tuhan datang kepada saya, dan bersama sedang maka saya akan sungguh dan darah Kristus.
Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, dalam perjamuan Putra-Mu Engkau telah menganugerai kami daya hidup dunia ini. Kami melimpailah kami daya hidup ilahi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu Saudara-saudari, seluruh umat Paroki Salib Suci Holea yang saya kasih dalam Kristus, pada kesempatan ini kita semua umat di paroki ini, teristimewa di rumah kita masing-masing, malah kita mengangkat hati memuji kerahiman kasih Tuhan dan mohon berkat Tuhan lewat sakramen yang Maha Kudus ini, agar kita semua dijauhi dari wabah virus corona yang sedang merebak di negeri kita tercinta ini, di daerah kita ini, agar Tuhan menjauhi kita dari semuanya. Dan juga besok pagi ada jalan salib jam 10, diminta dengan sangat kepada seluruh umat separoki Salib Suci Holea untuk mengikuti jalan salib di rumah kita masing-masing pada jam 10 besok. Dan juga upacara Jumat Agung akan kita ikuti dari rumah kita masing-masing, yang akan terjadi jam 3 sore. Diharapkan supaya kita semua mengikuti upacara ini dengan hikmat dan penuh perhatian dari rumah kita masing-masing. Demikianlah penyampaian ini. Mohon perhatian kita semua umat di dalam Paroki Salib Suci Holea. Engkau telah memberi roti surgawi
yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, dalam sakramen yang ajaib ini, Engkau wariskan kepada kami peringatan akan wafat dan kebangkitan-Mu. Sembah kami menghormati misteri kudus tubuh dan darah-Mu sepantasnya, hingga kami selalu dapat menikmati hasil penebusan-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.